dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali menjalankan rutinitas kita, kewajiban-kewajiban kita. Yang terutama adalah yang perlu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan taslim senantiasa kita terus sanjung sajikan kepada keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap salat dan taslim kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan juga kepada pengikut-pengikut beliau dan juga kepada keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang etika dan sunnah puasa, maka hari ini adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqada atau menggantinya. Ini ada dua macam. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Kalau kita makan atau minum secara sengaja, maka di sini kita wajib mengqada puasa tersebut. Namun dalam hal ini kita tidak dikenai kafarat. Memang ada khilaf di antara ulama bahwasanya ada juga yang mengatakan ada kafaratnya, yaitu memerdekakan budak, kemudian berpuasa berturut-turut mutatabi'aini syahraini selama 2 bulan, artinya 60 hari berturut-turut, nggak boleh ada yang batal. Kemudian yang ketiga yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, atau memberi makan kepada orang lain. Namun adapun dalam kondisi sadar, namun apabila dia makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia tetap melanjutkan puasanya dan dia tidak dikenakan kewajiban mengganti puasanya tersebut. Sebagaimana sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'imun", barang siapa yang lupa dan kemudian dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, maka dia minum, maka dia makan, akala aw syariba, atau dia minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia tetap menyempurnakan atau meneruskan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya hadirin Allah telah memberinya makan dan minum. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa lalu kemudian kita makan tanpa sengaja, meskipun itu banyak, 1 piring, 2 piring, tetap puasa kita masih sah. Namun kita lupa, manasia. Kalau kita sengaja tentu batal. Tentu batal. Kalau lupa, itu sebetulnya rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum untuk orang-orang yang lupa. Namun ketentuan di atas itu berlaku pada puasa wajib maupun sunnah. Nah, jadi yang tadi kita puasa kemudian makan dan minum dalam keadaan lupa, itu dia berlaku baik puasa sunnah maupun wajib, baik puasa Ramadan maupun puasa nazar maupun puasa kafarat.
Karena sesuai dengan keumuman dalil, hal itu pada puasa Ramadan, hal itu sesuai dengan keumuman dalil menurut mayoritas ulama. Adapun Imam Malik, beliau mengatakan enggak. Hadis yang kita makan lupa kemudian melanjutkan puasa itu hanya khusus pada bulan Ramadan menurut Imam Malik. Adapun puasa selain puasa Ramadan seperti puasa kafarah, seperti puasa nazar atau puasa sunnah, tapi kalau sunnah nggak perlu kita ganti, dia wajib mengkodonya. Itu menurut mazhab Imam Malik. Menurut Imam Malik. Namun tentu pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu tetap falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan atau melanjutkan puasanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun definisi makan di sini adalah yaitu memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut. Ia bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang bermanfaat dan yang berbahaya. Artinya baik itu bermanfaat maupun berbahaya, itu batal puasa kita. Misalnya kita makan plastik, itu batal puasa, kita telan. Adapun hanya masih di dalam mulut, ya boleh-boleh saja. Baik bermanfaat maupun berbahaya, artinya tetap membatalkan puasa. Kemudian apabila orang yang sedang berpuasa makan atau minum atau melakukan hubungan intim, mohon maaf, karena dia menyangka bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Para ulama berbeda pandangan mengenai hal ini dan terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, hadirin, dia wajib mengqadha. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi apabila ada orang yang sedang berpuasa makan atau minum atau melakukan hubungan intim karena dia menyangka bahwa matahari telah terbenam atau fajar telah terbit, maka dalam hal ini, itu pendapat yang pertama, dia wajib mengqadha. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Artinya kebanyakan ulama berpendapat wajib mengqadha. Namun pendapat yang kedua, tidak wajib mengqadha. Ini adalah pendapat Ishaq dan sebuah riwayat dari Ahmad, Daud, Ibnu Hazm, dan mengembalikan pendapatnya ini kepada sebagian besar ulama salaf. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita menyangka bahwa matahari telah terbenam, misal seperti sore hari tadi, awan menutupi matahari, kemudian zaman dulu nggak ada jam. Beda dengan zaman sekarang, sudah ada waktu berbuka. Dalam hal ini maka di sini ada dua pendapat, baik yang makan maupun yang minum dan yang melakukan hubungan suami istri. Namun ibunda ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Hal ini juga didukung oleh Al-Muzani dari kalangan mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi meskipun tadi pendapat jumhur, namun yang lebih kuat adalah tidak wajib mengqadha. Kalau kita menyangka bahwasanya sudah terbenam matahari, kalau sudah terbenam matahari kan kita nggak tahu. Artinya nggak ada unsur kesengajaan kita makan atau minum atau ya seseorang yang berhubungan suami istri. Ini berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya.
atau yang ada dosanya, maka yang disengaja oleh hatimu. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Sedangkan di sini kita dalam keadaan tidak tahu. Kita tidak tahu terbenam atau belum. Kemudian yang ketiga, hadis Asma binti Abu Bakar, dia berkata, kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat mendung, kemudian matahari muncul. Dikatakan kepada Hisham, perawi dari ibunya Fatimah dari Asma, kemudian mereka diperintahkan untuk mengqadha. Dia berkata tidak harus mengqadha. Muammar berkata, aku mendengar Hisham berkata, aku tidak mengetahui apakah mereka mengqadhanya atau tidak. Namun hadirin, hadis Asma tidak menetapkan apakah mereka mengqadha atau tidak. Adapun perkataan Hisham hanya terucap melalui pendapatnya saja untuk menjawab pertanyaan Muammar kepadanya. Jadi dengan demikian mereka tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Itu juga salah satu dalilnya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian yang kelima, hadis tentang ini, orang yang tidak mengetahui hukumnya dimaafkan. Dalam riwayat Adi bin Hatim, dia berkata ketika ayat ini turun, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, aku berpatokkan pada igal. Igal ini adalah tali pengikat binatang hitam dan igal putih, dan aku meletakkannya di bawah bantalku, kemudian aku menyaksikan malam dan tidak nampak bagiku, maka pada pagi harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, innama dzalika sawadul laili wan nahar, sesungguhnya dia adalah warna hitam antara malam dan siang. Nah, jadi berdasarkan dalil-dalil ini, maka ketika kita berbuka puasa dalam keadaan kita nggak tahu, ya kita menyangka memang sudah pas jam berbuka, maka itu tetap kita tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa tersebut. Dan seperti yang kami sampaikan, inilah pendapat yang paling kuat. Namun dengan catatan yang pertama, barang siapa berbuka puasa sebelum terbenamnya matahari karena ketidaktahuannya, kemudian setelah itu matahari muncul kembali, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Dan ini kalau nggak salah kemarin minggu yang lalu sudah pernah kita sampaikan atau sudah pernah kami sampaikan, bahwasanya ketika mendung atau kita nggak tahu, hendaknya kita melanjutkan puasa. Kemudian yang kedua, hal ini apabila dia menduga kuat telah terbenamnya matahari atau terbitnya fajar. Adapun apabila dia ragu dan tidak ada dugaannya yang lebih kuat, apabila seorang makan karena ragu mengenai terbitnya fajar, maka puasanya dianggap sah. Namun ini tergantung keyakinan. Kalau dia yakin bahwasanya matahari misalnya memang belum terbenam, maka dia membatalkan puasanya atau berbuka, maka puasanya batal. Tapi kalau dia yakin memang matahari sudah terbenam, kemudian dia berbuka, maka puasanya tetap sah. Artinya sesuai dengan keyakinan. Al-yakin la yazulu bisyak. Dalam kaidah kita, keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Nah, jadi ini bisa menjadi juga dalil untuk kita. Mungkin banyak yang terjadi, bukan hanya ketika dalam puasa saja. Setelah wudhu misalnya, kemudian yang menunggu azan masih lama mungkin. Kemudian azan, kemudian kita berpikir, apakah saya sudah batal apa belum tadi wudhunya? Lihat keyakinannya. Keyakinan kita gimana? Kita belum tentu atau belum batal, berarti belum batal.
karena keraguan-raguan tidak dapat membatalkan keyakinan. Kemudian misalnya ada lagi kalau masalah buang angin batalkan wudhu nih. Ada yang ragu-ragu sesak saja seperti itu. Maka di sini yang dia lihat adalah ketika memang terasa atau kemudian yakin kita sudah keluar angin, maka itu baru batal. Akan tetapi kalau kita ragu belum keluar, artinya kita yakin belum keluar, yakin kita belum keluar angin tersebut, maka wudhu kita tetap masih sah. Al yakin la yazulu bisyak, al yakin la yuzalu bisyak, boleh juga seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan keyakinan. Seperti yang kami sampaikan juga di awal dulu pengajian, bahwasanya orang yang berpuasa pada hari Syak, maka itu batal puasanya, tidak dihitung. Misalnya pada akhir Sya'ban, ini besok sudah masuk Ramadan apa belum ini? Kita masih ragu. Dan kemudian ternyata memang besoknya sudah tanggal 1 Ramadan, puasa kita nggak sah. Puasa kita nggak sah, tetap batal. Karena kita di situ puasa dalam keadaan ragu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang bisa membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu membatalkan puasa. Apabila seseorang muntah bukan karena keinginannya sendiri, maka dia tidak dikenakan kewajiban mengqadha dan kafarah, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Abu Hurairah, man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah secara tidak sengaja, maka tidak harus mengqadha, artinya tidak perlu diganti puasanya. Dan barang siapa muntah secara sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha atau mengganti puasanya. Kemudian yang kelima dan yang keenam yang juga membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas itu membatalkan puasa atau tidak diperbolehkan kita melakukan puasa. Perempuan yang mengalami haid atau nifas batal puasanya, meskipun terjadi di detik-detik akhir mau berbuka. Misalnya 3 menit lagi atau 1 menit, detik-detik akhir intinya. Belum ada serunai, 3 detik lagi kemudian haid, puasanya tetap batal. Puasanya tetap batal. Adapun haid dan nifas ini dia mengqadha yang afdol dan juga membayar fidyah. Itu pendapat yang lebih kuat. Nah, adapun yang nggak mau mengqadha, misalnya cuma bayar fidyah saja, boleh-boleh saja sih. Memang ada juga pendapat tentang hal itu. Namun yang lebih bagus adalah hendaknya kita mengqadha dan juga membayar fidyah. Itulah pendapat yang lebih rajih.